Suasana cerah kali ini ikut mencerahkan hasil-hasil yang kita inginkan. Ya, salah satunya bagaimana dengan perkembangan permasalahan status mahasiswa Roy Suryo atau KRMP Roy Suryo yang seharusnya drop out ketika Mei 2023 saat inkrahnya keputusan ataupun ketetapan dari Mahkamah Agung, inkrah yaitu menolak kasasinya Roy Suryo ya 2023, sehingga dikatakan itu adalah inkrah ya, terpidana secara inkrah. Nah, itu selaras dengan Peraturan Rektor nomor 5 tahun 2022 terkait status mahasiswa yang mengatakan mahasiswa UNJ Universitas Negeri Jakarta itu gugur apabila ya salah satunya dari beberapa poin yang sederajat atau sama level nilainya ya A, B, C atau 1, 2, 3, 4 gitu ya. Itu salah satunya adalah apabila mahasiswa terkena pidana yang berkekuatan hukum tetap dari peradilan. Nah, sudah ya, jadi artinya kalau merujuk itu seharusnya sudah drop out, kan begitu ya. Nah, perkembangannya sampai saat ini kita sudah meminta juga kepada pihak UNJ ya untuk memberikan sebuah statement keputusan ya terkait hal ini, karena kami sudah beraudiensi tanggal 13 Juli dan bersurat 4 Juli, dan kemudian kami akan menguatkan itu lagi dengan teman-teman sudah juga ya bersurat lagi ya untuk membuat itu, dan menggugat ada juga dari masyarakat dengan Perkomhan ya, itu sudah menggugat melalui PT UN ya. Nah, ada juga nanti itu gugatan-gugatan lain ya, sampai pada mungkin masyarakat dan teman-teman semuanya ya, baik alumni, baik mahasiswa, masyarakat umum, siapa saja ya, karena ini adalah publik ya. Roy Suryo sebagai tokoh publik, kemudian UNJ itu sebagai lembaga publik ya atau institusinya ya. Jadi itu milik publik ya, Universitas Negeri Jakarta. Nah gitu ya, belum lagi secara pendidikan itu ada diatur juga semua ya. Dan itu terkait berbagai hal yang pada video ini kami tidak akan bocorkan apa-apa aja itu yang sedang dilakukan ya. Yang pasti banyak sekali ya, satu persatu. Belum lagi Inspektorat Dikti yang sedang bekerja ya, kita tunggu hasilnya, nanti akan kami kabari. Dan juga ada yang macam-macam lah, kami tidak akan sampaikan video ini. Nanti proses atau perkembangan yang akan kami sampaikan. Namun demikian, ada pertanyaan dari netizen, dan bukan ada ya, banyak sekali dan sering ya. Ada beberapa dan sering sekali di video-video kami selalu menanyakan nih, mengapa kasus yang begini ya, dugaan ataupun seharusnya lah ya berdasarkan peraturan rektor tadi, Roy Suryo harusnya drop out ya, dan tidak kalau drop out kan tidak berhak memiliki gelar doktor saat itu ya, di 2024 seharusnya ya kalau melihat ini. Nah, kenapa tidak sampai kepada media yang suka ya tanda kutip bertengkar di sana, media yang itu namanya rakyat bersuara katanya ya. Di iNews itu tidak dibawa. Ya, ada beberapa hal mungkin alasannya. Secara positifnya yang kami tangkap adalah bahwa paling tidak ini dirasa iNews mungkin atau Aiman ya merasa ini supaya ini kan ranah intelektual ya, di mana yang kami menggugat adalah secara intelektual ya, melakukan penelitian intelektual ya, dan juga melalui kajian-kajian ilmiah lah ya, step-stepnya itu, dan kami beraudiensi dan sebagainya ya. Nah, sehingga tidak perlu dipertengkarkan ya dengan cara-cara seperti itu. Itu mungkin positifnya. Yang kedua positifnya itu
ya apa yang perlu dipertengkarkan, karena ini kan fix ya, peraturannya mengatakan demikian. Nah, Roy Suryo pada saat itu demikian ya, artinya ini sudah tidak ada perlu dipertengkarkan, tidak abu-abu ya, karena tidak ada abu-abunya lagi, buat apa dipertengkarkan. Mungkin itu pemikiran Aiman ya. Jadi positifnya itu ya sudah, itu tinggal menentukan, tinggal ketok aja dari PT UN atau dari berbagai cara nanti ya, bahwa ya seharusnya Roy Suryo sudah drop out pada Mei 2023 berdasarkan peraturan rektor tersebut kan gitu. Jadi nggak ada yang abu-abu, nggak perlu dipertengkarkan ya. Kemudian kalau itu positifnya ya, bagi kami positifnya mungkin itu. Negatifnya mungkin ya apa ya? Nanti kita khawatir ada yang sangat dipermalukan, kurang baik lah ya. Kami juga enggak ingin demikian ya, karena yang harapan kami adalah biasanya ini ya, teman-teman kami yang bakal drop out karena habis masa waktu studi, kan salah satu waktu studi itu akan drop out ya, membuat seseorang itu drop out apabila melebihi batas studi itu biasanya diminta mengundurkan diri dan diberi surat keterangan ya, bahwa pernah berkuliah ya. Nah, itu ya, dengan diberikanlah transkrip nilai, biasanya diminta mengundurkan diri. Demikian yang lain-lain ya, apakah karena mangkir atau ini, biar agar transkrip nilainya itu bermanfaat, bisa untuk pindah ke kampus yang lain kan gitu ya. Nah, jadi yang kami harapkan ya sebenarnya dari sini adalah mengundurkan diri saja ya, tetapi teman-teman mungkin sudah ada yang lain itu dicabut saja ya, silahkan. Kalau itu tidak bisa kami ya itu suara masyarakat. Kebetulan kan sebenarnya hal ini sudah pernah kami sampaikan ya, bahkan sebelum kami buat dalam sebuah video juga, kami sudah menyampaikan kepada salah satu teman ya, untuk tolong sampaikan kepada Roy Suryo bahwa ada permasalahan nih dengan perkuliahannya. Jadi ya sudah stop dan jangan gunakan lagi gelar doktornya. Itu saja awalnya. Tetapi kan malah saya dilawan ketika itu. Wah, nggak mungkin begini, ya gini ya. Itu tadi yang kami katakan, jangan pernah mengkultuskan seseorang, jangan terlalu membenci seseorang ya. Kita ini manusia yang memang ya manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan maaf. Jadi tidak perlu mengkultuskan dan tidak perlu sangat membenci. Itu ya. Jadi kami sudah pernah sampaikan supaya tadinya mundur saja ya. Jadi fair kan kalau mundur. Sama seperti teman-teman kami, banyak yang mundur, akhirnya kuliah lagi di tempat yang sama di UNJ, ada ya. 7 tahun dia lewat masa studinya, kemudian kuliah lagi dari nol ya, masuk 3 tahun jadi 10 tahun, karena 3 tahun dia lulus yang keduanya, jadi 10 tahun dia berkuliah akhirnya ya, karena ya tadi ada batas masa studi 7 tahun tadi. Nah, ini konsekuensi dari kita kuliah, harus ada aturan-aturan yang harus kita penuhi. Ada juga orang yang tidak sanggup bayar kuliahnya, UKT-nya, sehingga akhirnya ya ada yang mundur, ada yang otomatis seperti tidak aktif, mangkir ya, karena tidak mampu bayar, tidak daftar ulang ya, karena tidak bisa bayar, akhirnya drop out juga ada ya. Jadi itu keadilan yang kami harapkan. Jadi kalau memang kan tadi sama itu status mahasiswa UNJ gugur apabila ya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi derajatnya sama, maka ya adil lah. Ada yang gugur karena tadi kita katakan tidak mampu bayar, ada juga karena lewat masa studi dan sebagainya, ada yang perkuliahannya IP-nya tidak memenuhi IPK-nya sehingga drop out, dan ada ini Mas Roy Suryo terkena pada pidana ya, terpidana berkekuatan hukum tetap, maka gugur juga kan begitu ya. Jadi itu fairnya. Jadi terjawab juga ya pertanyaan teman-teman ya, karena mungkin penasaran kenapa sih tidak dibawa ini ke rakyat bersuara yang dianggap.
jelas ya. Jadi kenapa menurut kami nih ini tidak dibawa ke acara rakyat bersuara seperti pertanyaan teman-teman, yaitu jawaban kami adalah karena ini tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi ya, dan ini sudah fix ya, tidak ada abu-abu lah ya. Karena peraturan itu tegas dan jelas ya, dan alasannya juga jelas semuanya, sehingga tidak perlulah dipertengkarkan, berdebatkan. Di rakyat bersuara kan ada sesuatu yang perlu diperdebatkan dan dipertengkarkan, mungkin begitu ya, positif saja. Dan kami juga sebagai merasa kami tidak ingin mempertengkarkan, karena kalau mau ini bertengkar ya nilai intelektualnya tidak ada ya. Kalau bertengkar begitu, apalagi kadang-kadang kalau kami menonton ya seperti preman lama-lama ya, padahal mengakunya ada yang mengaku bangsawan, ada yang mengaku ilmuwan, peneliti dan sebagainya, tetapi kelakuan-kelakuan yang ditunjukkan seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Jadi kami hanya menunggu sambil berproses, bukan menunggu saja ya. Kami aktif juga untuk berproses, banyak hal yang sedang diproses ya, sampai ada nanti keputusan yang terbaik ya. Paling tidak ini kado buat masyarakat luas supaya memahami bahwa dunia pendidikan itu harus terbebas daripada paling tidak 3: kolusi, korupsi, dan nepotisme. Tidak boleh ada di situ. Karena kalau pendidikan terkungkung 3 hal tersebut ya, maka habislah sudah nilai bangsa itu. Maka habislah sudah, tinggal menunggu waktunya sebuah negara hancur apabila pendidikan terkontaminasi oleh hal-hal yang buruk tadi, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Itu yang kami jaga ya. Jangan sampai salah satu dari 3 ini, apalagi 2 dari 3 ini, apalagi 3 dari 3 ini. Itu yang kami jaga. Salam sehat selalu, salam pendidikan, dan salam akademika bagi kita semua masyarakat Indonesia.